Selamat datang di Bas Story, cerita waktu malam. Teror hantu genderuwo yang meresahkan warga desa. Sejak 25 Maret 2007 silam hingga minggu pertama bulan April, warga desa Kiringan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur disibukkan dengan ronda malam. Kesibukan para warga ini bukan karena wilayah mereka tidak aman dari pencuri. Namun, kesibukan ronda malam ini disebabkan oleh suatu hal yang berbau mistis, yakni teror genderuwo yang senang mengetuk pintu rumah warga pas di tengah malam. Seperti yang diutarakan oleh salah satu warga, Rohmiatin, 40 tahun. Malam itu, perempuan yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini masih menonton acara televisi bersama keluarganya hingga larut malam. Maklum saja, besok hari Minggu, Rohmiatin banyak bersantai lantaran besok libur mengajar anak didiknya. Setelah suami serta putra-putrinya sudah beranjak tidur, Rohmiatin masih asik menonton acara televisi. Hingga tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 00 dini hari. Namun, karena matanya belum juga mengantuk, ia terus memindahkan channel televisinya. Sekitar pukul 2 dini hari, matanya tak mau lagi diajak kompromi. Dia langsung mematikan televisinya dan bermaksud untuk beranjak tidur. Namun tiba-tiba, dari arah pintu utama terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu. Siapa yang tengah malam begini mau bertamu? Karena suara ketukan itu terus terdengar berulang-ulang, tanpa curiga Rohmiatin langsung membukakan pintu. Namun, saat daun pintu dibuka, tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Dia menebar pandangan ke kiri dan ke kanan, tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika pandangannya melihat ke arah yang sedikit lebih jauh, dia melihat bayangan hitam besar yang berkelebat di depan rumahnya, yang dengan cepat langsung menghilang. Meski merasa ada sesuatu yang aneh, malam itu Rohmiatin sengaja tidak menceritakan kejadian yang dia alami kepada suaminya. Baru keesokan harinya, setelah bangun tidur, Rohmiatin bercerita kepada keluarganya. Ternyata bukan hanya rumah Rohmiatin saja yang diteror oleh ketukan misterius. Pada malam yang sama, rumah Sutiyah 62 tahun juga diketuk oleh sosok misterius. Malam itu setelah melakukan sholat tahajud, Sutiyah tidak langsung beranjak tidur. Dia masih berdoa hingga menjelang pukul 2 dini hari. Saat itu, dia masih duduk-duduk di ruang keluarga dengan maksud meluruskan kakinya. Saat itulah dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk dari luar. Karena suara itu terus berulang-ulang, Sutiyah bergegas menuju pintu dengan maksud ingin segera membukanya. Namun, begitu daun pintu dibuka, dia tidak melihat seorang pun. Setelah matanya memandang ke arah tepi pagar sisi barat rumahnya, terlihat ada sosok tinggi besar dengan tubuh berbulu lebat, serta bola matanya yang merah menyala. Seperti yang dilihat oleh Rohmiatin,
sosok ini juga hanya sekejap menampakkan wujudnya. Rupanya, teror demi teror dari sosok misterius di desa Kiringan tak berakhir di rumah Sutiah. Selang beberapa hari, rumah Utlori juga diketuk oleh sosok tak dikenal. Seperti halnya saat mengetuk rumah Rohmiatin dan Sutiah, waktunya juga lepas tengah malam. Padahal saat itu pria ini sedang tidur. Namun demi menghormati tamu, walau matanya terasa berat, Utlori tetap beranjak dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu. Dan lagi-lagi Utlori juga tak melihat seorang pun saat dirinya membuka pintu. Padahal ketika dirinya melangkahkan kaki dan tinggal 2 langkah lagi dari pintu, suara ketukan itu masih terdengar sangat keras. Setelah kejadian ganjil yang ketiga kalinya, ronda malam langsung diperketat di desa Kiringan. Namun, tetap saja para peronda kecolongan, karena selang beberapa hari setelah rumah Utlori diketuk oleh sosok misterius, giliran rumah Rosid yang menjadi sasaran. Saat pintu rumahnya diketuk, Rosid sengaja tidak membukanya, karena sudah santer tersebar berita tentang sosok misterius yang meneror warga. Mungkin karena merasa jengkel tidak mendapat respon dari tuan rumah, ketukan itu terdengar semakin keras. Tapi beberapa saat kemudian, suara ketukan itu berhenti dengan sendirinya. Sejak tidak mendapat respon dari Rosid, sosok misterius itu tidak lagi meneror warga desa Kiringan. Padahal sebelumnya, kasus teror dari sosok misterius ini sempat menjadi perhatian dari Kapolsek Takeran, AKP Sunaria. Rupanya, setelah tidak mendapat perhatian di desa Kiringan, sosok ini berpindah-pindah ke desa lain. Sebenarnya, sosok aneh apa yang meneror warga desa? Dan dari mana asalnya? Menurut keterangan salah seorang spiritual di Takeran, Magetan yang bernama Supri, sosok yang meneror warga, khususnya warga desa Kiringan, yakni sosok lelembut yang biasa disebut genderuwo. Sosok ini tinggal tak jauh dari desa Kiringan, tepatnya di sebuah kali yang oleh warga setempat disebut Kedung Kali Songo. Di kedung yang masuk wilayah desa Duyung dan merupakan tetangga dari desa Kiringan ini, sebenarnya ada kerajaan gaib yang bernama Keraton Ginonjing. Sedangkan yang bertahta di kerajaan gaib ini yakni Holodento. Walau sebenarnya Holodento bukan sosok lelembut berwujud genderuwo, namun dirinya mempunyai rakyat dari bangsa genderuwo. Karena memang Holodento membawahi beberapa kerajaan kecil di sekitar Kedung Kali Songo. Kerajaan gaib yang menjadi bawahan Holodento tersebar di banyak kedung yang berada di beberapa desa. Dan semua tempat itu sangat dikenal angker oleh warga. Dan bahkan di Kedung Kali Songo pada tahun 2002 yang lalu menewaskan 4 pertapa kungkum atau berendam di saat malam 1 suro. Padahal saat itu kedalaman air Kedung Kali Songo tak lebih dari 1 meter. Masih menurut Supri, sebenarnya sosok genderuwo peneror warga ini tak lagi diakui sebagai penghuni tetap Kedung Kali Songo oleh Holodento. Pasalnya, sosok genderuwo yang satu ini pernah melakukan kesalahan besar, yakni membuka pintu gaib kerajaan Ginonjing tanpa seizin rajanya. Dan ini berkaitan dengan tewasnya 4 pertapa kungkum 5 tahun yang lalu. Saat itu,
Sebelum melakukan tapa kungkum di Kedung Kalisongo, pimpinan para pertapa yang berjumlah 7 orang melakukan prosesi ritual permohonan izin. Saat prosesi ritual permohonan izin, yang menerima yakni sosok genderuwo yang kini sering meneror warga tersebut. Seharusnya prosesi tapa kungkum di malam 1 Suro tahun 2002 yang lalu, masuknya para pertapa dari arah timur. Namun saat itu, atas izin dari sosok genderuwo tersebut dan tanpa restu dari penguasa tunggal kerajaan gaib Ginonjing, para pertapa kungkum memulai ritualnya dari arah barat. Hal inilah yang membuat murka Holodento. Selain memecat sosok genderuwo yang bernama Sengkeli ini, kemarahan Holodento berimbas kepada 4 pertapa. 4 pertapa kungkum itu tewas karena hanyut. Padahal saat itu kedalaman air cuma sekitar 1 meter. Rupanya, setelah tidak diakui di kerajaan gaib Ginonjing, sosok genderuwo bernama Sengkili ini berulah, yakni dengan cara meneror warga di sekitar Kedung Kalisongo. Bahkan menurut Supri, suatu saat nanti Sengkili akan muncul kembali dengan cara yang sama. Namun, walau begitu tidak akan membahayakan warga, karena memang dunianya berbeda. Seandainya dia tidak dipecat sebagai Manggala Raja di Keraton Ginonjing, sebenarnya dia tidak akan berulah. Dia hanya melampiaskan kekesalannya. Saya yakin di setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Dan menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah terlalu takut yang berlebihan terhadap makhluk halus. Karena hakikatnya derajat kita lebih baik dari mereka. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.